Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami Cahya Teknik Official. Kali ini kita akan membahas bagaimana perbedaan sistem kerja AC inverter ya dengan AC standar. Karena banyak sekali pertanyaan, apa bedanya AC inverter dan AC standar. Kalau AC standar itu garis besarnya ya, AC standar atau AC low watt itu sama saja. Sistem kerjanya dia begitu kompresor hidup, ada lonjakan listrik sebentar, terus berjalan normal seperti pada umumnya ya, maksudnya stagnan. Misalkan setengah PK di 360 watt ya sudah, setelah kompresor hidup dengan lonjakan sebentar sekitar 400 terus turun langsung 360 watt itu berjalan stabil, stagnan. Berbeda dengan AC inverter. AC inverter itu pertama dia hidup, dia tidak ada lonjakan, dari pelan, dari nol, perlahan-lahan naik mengejar suhu sampai titik puncak itu. Ketika mengejar suhu itu dia memang memerlukan daya listrik yang agak besar untuk mendinginkan ruangan itu. Tapi nanti setelah dingin AC inverter akan turun dengan sendirinya, konsumsi listriknya pun akan turun drastis ya. Untuk lebih jelasnya kita praktekkan. Kebetulan saya ada AC Daikin inverter ya, 1,5 PK. Akan kita coba. Ini udah saya rangkai AC Daikin inverter ya. Kapasitasnya 1,5 PK. Nah, boleh kita lihat di nameplate-nya ini. Dia kapasitas daya kerjanya itu 980 watt sampai 1460. Nah, ini kenapa bisa begitu? Karena yaitu karena memang AC inverter itu bekerjanya fluktuatif ya, mengikuti suhu ruangan. Oke, segera kita hidupkan. Nah, ini tang ampere kita hidupkan dulu untuk membaca ya. AC-nya kita hidupkan. Kita setting di suhu 23. Ini di ruangan terbuka bebas ya. Nah, ini sudah mulai hidup kipas outdoor. Nah, kita perhatikan di sini ampere itu bergeraknya perlahan, 0,4, 0,5, 0,6, 0, nah, dia bergerak perlahan sampai nanti beban puncak ya. Beda dengan AC standar. AC standar begitu kompresor hidup dia langsung lonjakan dulu. Misalkan 1,5 PK itu 5,6 ampere, dia bisa jadi 7 ampere beban pertamanya itu. Terus baru di 5,6 standar. Nah, maksudnya flat. Nah, ini udah mulai bergerak 2,7. Ini refrigerant di 90 PSI. Nanti dia akan bergerak terus. Kita perhatikan. Nah, gitulah sistem kerja inverter ya. Jadi dia tadi perlahan, tidak ada lonjakan listrik. Jadi tidak ada yang namanya itu lampu berkedip kalau listrik rumah Anda pas-pasan.
Sudah mulai naik 2,5. Dia ada 3 speed ya. Ini masih speed pertama. Maksudnya kompresor itu tekanan kerjanya itu nanti dia speed 2 agak kenceng. Ampernya otomatis naik. Nah, oke. Kita tunggu. Biasanya itu 3-5 menit dia baru ngejar suhu ya. Ngejar suhu. Berbeda-beda setiap merek AC inverter itu berbeda-beda sistem kerjanya. Maksudnya bukan sistem kerjanya, cuman speednya. Kalau Daikin itu memang perlahannya perlahan sekali. Kalau merek lain langsung. Nah, ini 3,6, 3,7 dia udah mulai naik ya. Sudah mulai naik. Freon di 125 PSI. Oke, nah ini udah sampai 4. Oke, kita perhatikan terus. Suhu indoor ya, kita cek. Oh, ini Fahrenheit. Ganti. Sudah di 22, 21. Nah, ini mulai speed 3 ya. Mulai speed 3, 5,5, 5,7. Dia untuk inverter, semua AC inverter itu bisa bekerja 1,5 kali lipat dari kapasitas ya. Untuk membackup atau menjas si kompresor agar suhu ruangan cepat tercapai. Tapi itu tidak berlangsung lama ya, tidak berlangsung lama. Mungkin 5-10 menit kemudian turun, dan turunnya itu sangat signifikan. Ini 5,8 ya. Freon di 150, 5,9. Oke. Nah, itulah sistem kerja inverter. Dia perlahan naik kerja suhu. Ini karena di ruang terbuka, jadi saya setting 23 itu dia nggak bakal tercapai ya, karena sensornya itu suhunya itu ada di sini. Nah, itu dia tetap ngebacanya suhu ruangan. Jadi ini sulit untuk bisa turun, kecuali nanti kita remote-nya setting di angka 27 atau 28 ya. Nah, ini sudah di 20 derajat, sudah 19 ya. Oke. 18, 17. Perlahan udah mulai turun ya, 17. 16 tuh. Ini baru cuman sekitar 3 menitan ya, 5 menit ya, 5 menit. Hampir sudah 6. Jadi ketika dia suhu ruangan kita sudah tercapai, dia akan turun. Kita asumsikan ya, ini karena ruangan terbuka, dia nggak bakalan tercapai di suhu 23. Kita coba di suhu 26 ya. Suhu 26,5. Oke. Nanti dia akan bergerak turun sendiri. Si mesin kompresor itu akan suaranya pun berbeda ya, suaranya berbeda dan ampernya turun otomatis. Kita tunggu perlahan. Oke, kita tutup ini aja ya, kita kasih celah biar biar termisnya ngebaca ya. Nah, ini udah mulai turun. Nah, kan turun otomatis, cepat dia turunnya, karena memang begitu dikasih penghalang biar si termis itu kena dingin. Karena dia kalau di suhu 27 otomatis sudah dingin banget, sudah tercapai, bahkan bisa mati nih ya kompresor.
Nah, kita normalin lagi di 23 ya. Oke, jadi memang seperti itu. Jadi untuk AC inverter sendiri sebaiknya itu menggunakan remote settingannya itu di atas 20 ya, karena walau bagaimanapun suhu di Indonesia itu iklimnya itu tropis ya, jadi suhunya itu tidak mungkin, sangat sulit tercapai di 20 derajat ya. Kalau di Jakarta, Tangerang itu nggak bakalan tercapai ya. Jadi akan lebih bagus itu agar tercapai, maksudnya agar benar-benar bisa dimanfaatkan sistem inverternya itu di atas 20 derajat ya. Ini 23. Saya sendiri menggunakan AC multi S itu 2 indoor 1 outdoor. Nah, ini keadaan hidup, dua-duanya ya hidup, indoor 1 dan indoor 2. Coba kita cek ampernya itu, kita cek. Nah, hanya 1,7 terbacanya ya, padahal ini dua-duanya hidup, yang atas 3/4 PK, yang bawah setengah PK. Saya biasa setting di 26-27 ya, kalau siang itu 26, malam 27. Yang saya rasa itu sudah cukup untuk mendinginkan ruangan, karena percuma kalau kita setting di mentok 18, itu dinginnya tetap nggak bisa sesuai yang kita inginkan di 18 ya, karena memang suhu kita tropis, dia paling bisa di 23-24 itu udah mantap. Nah, jadi seperti itu sistem kerja inverter ya. Oke, ini kita tunggu lagi. Yuk kita cek kembali. Nah, bergerak di 1,72. Oke, ini kita setting di 23 dengan kondisi termisnya kita usahakan kena dingin ya, dengan cara tutup sebagian tuh. Dia tetap di 2,8 ya, karena menjaga stabilitas suhu ruangan. Jadi kalau suhu ini sudah terbaca 23, ruangannya maksudnya di sini ya, bukan di ruangan ya, di keluaran sekitar termis ini, jadi dia pasti akan dapat efisiensi penghematan listrik, dimana kita tahu di sini tadi daya kerjanya itu 960 watt sampai 1460, tapi ternyata di sini lebih kecil dari 960 watt ya. 2,8 itu cuma sekitar 600-an ya, 600 watt. Oke. Kenapa bisa seperti itu? Karena memang dia di inverter itu ada PCB outdoornya yang mengontrol ya, yang mengontrol kerja kompresor. Jadi bisa seperti ini. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.